Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Apa kabar semua sahabat Sendra dimanapun sahabat berada? Semoga sehat dan sukses selalu bersama keluarga. Ketemu kembali bersama Sendra di acara ngobrol bareng tokoh inspirasi. Biasanya kita ngobrol dengan tokoh ekonomi syariah, kita ngobrol dengan ilmuwan muslim, kita ngobrol dengan saudagar muslim, kita juga ngobrol dengan petualang muslim. Nah, kadang-kadang kita juga ngobrol dengan Qari'ah Internasional Hafiz Indonesia. Nah, kali ini Sendra aja sahabat-sahabat untuk ngobrol dengan salah seorang Hafiz Indonesia, finalis Hafiz Indonesia 2019. Nah, sahabat-sahabat penasaran kan siapa kira-kira sosok inspiratif yang kali ini akan Sendra ajak ngobrol. Nah, acara ngobrol bareng Sendra ini adalah bertujuan untuk kemudian menginspirasi sahabat-sahabat semua untuk semangat ya, untuk semangat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Dunia ini harus menangkan, tapi akhirat harus dipersiapkan. Nah, kali ini Sendra akan ajak ngobrol dengan salah seorang peserta Hafiz Indonesia 2019 dan Sendra termasuk keluarga besar Hafiz Indonesia 2019. Nah, karena salah satu putra Sendra merupakan peserta Hafiz Indonesia 2019. Nah, kita akan sapa ya. Beliau adalah Zuhro Maisaro, finalis Hafiz Indonesia 2019. Tempat tanggal lahir beliau adalah di Sidrap, Makassar. Wah, jauh ya. Sendra berada di Jakarta. Nah, Zuhro dan uminya, Rosmayanti, berada di Sidrap, Makassar. Nah, Zuhro ini lahir di Sidrap, Makassar tanggal 13 Mei 2009. Nah, masih muda ya. Nah, ayahnya bernama Sumardi. Anda sekalian dimanapun sahabat berada, nah, kita akan ngobrol dengan Zuhro. Saya akan menyapa Zuhro dan uminya Rosmayanti berada di Sidrap, Makassar. Assalamualaikum Umi dan Zuhro, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah madeceng. Waduh, lama nggak jumpa ya. Semenjak di Hafiz Indonesia nggak jumpa dan sekarang alhamdulillah qadarullah bisa silaturahim melalui media Zoom ini. Menginspirasi banyak orang untuk semangat menghafal Al-Quran, semangat juga membaca Al-Quran dan mengamalkan Al-Quran. Umi dan Zuhra, kalau boleh tahu apa nih kegiatannya sekarang nih? Banyak masyarakat bertanya kepada Zuhra. Nah, apa kira-kira kegiatan Zuhra dengan Al-Quran sekarang ini kira-kira? Murojaah masih di asrama. Sambil terima setoran. Oh, berarti Zuhra sekarang ini hari-hariannya dia berada di asrama Umi ya? Iya, sekarang sudah masuk asrama, sudah kurang lebih 1 bulan. Oh, kalau boleh tahu pesantrennya di mana nih? Nama pesantrennya apa, di mana gitu? Masih di Sidrap Darul Imam. Oh, masih sekolah, masih pesantren di sana ya, dan fokus terus murojaah Al-Quran. Masya Allah, luar biasa ya. Semangatnya luar biasa Zuhro ini menghafal Al-Quran, suaranya Masya Allah luar biasa ya. Dan Zuhro ini juga yang kemudian mengarang lagu Hafiz Indonesia, diantaranya nama teman-temannya. Jadi Masya Allah luar biasa. Zuhro, kalau boleh tahu nih, Abu Hanafi atau Sendra, kapan mulai belajar menghafal Al-Quran, Zuhra, kalau boleh tahu? Dari umur 5 tahun. Dari 5 tahun. Umur 5 tahun. Nah, Masya Allah umur 5 tahun, Zuhra sudah mulai menghafal Al-Quran, Umi ya? Tapi masih ini, masih di juz 30. Nanti fokus menghafal di kelas 3 SD. Betul-betul fokus pas naik kelas 3 SD. Artinya di umur 5 tahun tuh sudah mulai menghafal Al-Quran. Itu sudah dapat berapa juz, Umi, kalau boleh tahu ya? Umur 5 tahun, usia TK ya. Usia TK itu 1 juz. Alhamdulillah ya, 1 juz ya. Alhamdulillah, 1 juz 30. Pas naik SD kelas 1, itu di juz 29. Naik kelas 2, juz 28. Kemudian naik kelas 3 SD, saya langsung masukkan di pondok, di asrama. Tapi dia menghafalnya kembali ke juz 1. Dia menghafalnya dari depan lagi. Kalau waktu TK dulu, SD 1-2,
itu dari belakang, menghafalnya dari belakang. Jadi Masya Allah ya, jadi luar biasa ya, ada satu semangat dari Umi yang kemudian mengajarkan Al-Quran, dan semangat pula Zuhra kemudian mau belajar dan menghafal Al-Quran. Masya Allah. Zuhra, kalau boleh tahu nih Zuhra, sudah berapa juz sekarang nih? Terakhir di Hafiz Indonesia dulu berapa juz ya, kalau boleh tahu dulu di Hafiz Indonesia 2019 dulu berapa juz ya? 24 juz. 24 juz. Sekarang Alhamdulillah sudah berapa juz nih, kalau boleh tahu? Alhamdulillah sekarang udah 30 juz. Alhamdulillah ya Allah, luar biasa ya. Umurnya berapa sekarang kalau boleh tahu nih? Umurnya sekarang 11 tahun. 11 tahun sudah hafal 30 juz. Di umur berapa kalau boleh tahu hafal 30 juznya, Nak? Di umur 10 tahun. Di umur 10 tahun Zuhra sudah hafal 30 juz Al-Qur'an. Wah, luar biasa. Zuhra, kalau boleh tahu, kalau boleh Usaindra minta nih, masyarakat juga minta nih, coba deh bacakan satu ayat Al-Qur'an atau berapa ayat Al-Qur'an yang Zuhra sangat suka kira-kira gitu. Silakan kalau boleh. Surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah. Silakan. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Quran. Makasih ya Nak Zuhra, luar biasa ya. Ayat favoritnya Usaindra itu ayat tentang riba, ayat tentang Allah halalkan jual beli, Allah haramkan riba, ayo bersedekah. Wah, Masya Allah. Itu ayat favoritnya Usaindra, ekonomi syariah mata. Jadi Masya Allah luar biasa ya. Menambah keyakinan kita bahwa ya orang yang makan riba yang seperti dibacakan Zuhra tadi itu berdiri seperti orang kemasukan setan. Jadi Masya Allah luar biasa ya. Makasih ya Nak, tetap istiqomah dengan Al-Quran. Nah, Zuhra, mudah-mudahan Allah memberkahi Zuhra dan Umi ya yang membacakan ayat Al-Quran tadi, dan memberkahi kita semua yang mendengarkan bacaan Al-Quran tadi. Nah, Zuhra, masyarakat juga bertanya nih, ya, apa kiat sukses Zuhra menghafal Al-Quran? Kalau boleh tahu nih, Zuhra atau Umi di usia 10 tahun, Umi alhamdulillah qadarullah berhasil mengantarkan Zuhra, sosok anak muda yang di usia 10 tahun bisa menghafal Al-Quran 30 juz, bahkan bisa berdakwah di panggung Hafiz Indonesia 2019 dan beberapa panggung Hafiz berikutnya. Nah, kira-kira apa nih kira-kira kiat suksesnya? Pertama-tama itu niat sebenarnya. Niat kita karena Allah, karena ibadah. Kemudian yang pastinya harus berdoa.
doa kuncinya. Dengan berdoa, semoga kita selalu berdoa, orang tua selalu berdoa untuk anaknya, ya. Semoga Allah menghafal Al-Quran, dan alhamdulillah Allah memberikan kemudahan, betul-betul memberikan kemudahan untuk Zuhra menghafal Al-Quran 2 tahun, kurang lebih 2 tahun. Dan yang pasti selalu memberi semangat ke Zuhra. Sebagai orang tua kita harus memberi semangat ke anak-anak kita karena seusia Zuhra masih anak kecil. Kalau menurut saya masih anak kecil. Pasti ada rasa bosannya, pasti ada rasa jenuhnya juga. Jadi kita memberi semangat. Ya, sebagai orang tua kita memberi semangat. Apa pahalanya, untuk apa anak-anak yang menghafal Al-Quran itu insya Allah kan memberi, hafalannya akan memberi syafaat ke orang tuanya nanti di hari akhirat. Itu sebenarnya yang motivasi utama kami. Kenapa saya masukkan Zuhra menghafal di pondok pesantren. Itu. Wah, luar biasa ya. Jadi artinya ayah, bunda, ya, dimanapun yang menonton ngobrol Sendra dengan Zuhro dan Umi Rosmayanti ini, pada dasarnya semuanya bisa ya mengantarkan anak bisa menghafal Al-Quran 30 juz seperti Zuhro. Yang penting kiatnya menurut Umi Rosmayanti tidak adalah yang pertama harus punya niat. Niat itu karena Allah, bukan karena pamer, bukan karena ingin dilihat orang. Karena Allah yang bisa memberikan kemudahan dalam menghafal Al-Quran, ya, dan murojaah dan berbagai macamnya. Lalu yang kemudian yang kedua berdoa. Ini masya Allah doa ini masya Allah doa itu merupakan kekuatan seorang Muslim. Ya, jadi masya Allah apalagi doa seorang tua ya. Jadi bagaimana orang tua kemudian selain berharap anaknya menjadi penghafal Quran yang bisa menghadiahkan mahkota surga dan berbagai macamnya, tapi juga kemudian berdoa ya selain usaha. Lalu kemudian yang ketiga adalah memberi semangat ya. Nah, memberi semangat betul. Anak-anak kita ini merupakan anak-anak yang labil kadang-kadang kan, lagi mood ya mood kadang-kadang gitu, tapi kadang-kadang lagi enggak ya enggak kadang-kadang gitu. Nah, masya Allah luar biasa ilmunya yang diberikan. Nah, Umi Zuhroh ini, Umi Rosmayanti ini juga seorang, saya dengar juga sebagai seorang guru ngaji juga ya, mengajarkan anak-anak belajar. Ya, alhamdulillah di selingan waktu. Ya. Jadi masya Allah Umi ya, di satu sisi menyiapkan anak-anak orang lain bisa hafal Quran, tapi di sisi lain menyiapkan Zuhro bisa hafal Quran. Jadi ini masya Allah luar biasa ya Umi ya perjuangannya. Alhamdulillah. Hari berapa juz Zuhro kalau boleh tahu murojaahnya sekarang? Kalau sekarang murojaahnya 2 juz. 2 juz yang dibaca, 5 halaman yang diskor. Berarti 2 juz yang harus dibaca. Ya. Setiap hari ya. Jadi masya Allah itu luar biasa ya. Di tengah godaan anak-anak generasi milenial hari ini yang tidak bisa lepas dari gadget. Nah, masya Allah ini sebagai contoh nih inspirasi bagi kita semua anak-anak muda milenial dan ya generasi Muslim. Nah, contoh Zuhro adalah 2 juz ya satu hari untuk bisa kemudian istiqomah bisa menghafal 30 juz Al-Quran ini. Benar nggak sih Umi, kata banyak para penghafal Al-Quran, jadi kalau hafal 30 juz itu nggak jaminan kemudian dia bisa mungkin kalau kemudian tidak pernah murojaah. Benar nggak sih Umi dan Zuhro? Betul sekali, Abu. Kalau tidak murojaah, ini hafalan akan hilang. Ada hadisnya, lebih menghafal itu cepat menghafal, lebih cepat lagi hilang hafalan kalau tidak dimurojaah. Wah, jadi masya Allah ya tuh sahabat-sahabat sekalian ya, jadi lebih cepat lagi hilang kalau kemudian tidak dimurojaah. Artinya kuncinya memang murojaah ya Umi ya. Murojaah sepanjang hayat, insya Allah. Sepanjang hayat ya, masya Allah luar biasa. Baik, makasih Umi. Nah, Zuhro, ada nggak nih atau Zuhro atau Umi? Apa nih pesan Zuhro atau Umi untuk teman-teman yang akan menghafal Al-Quran atau kemudian yang sudah menghafal Al-Quran? Nah, Umi nih, apa pesan Umi nih untuk ibu-ibu atau kemudian ayah, bunda dan berbagai macamnya yang sedang juga berjuang
ingin anak-anaknya bisa menghafal Quran? Apa sih pesan Umi? Kalau saya sebagai orang tua, tetap mendoakan anak-anak. Kalau kita ingin menjadikan anak-anak menghafal Al-Quran, kita cari jalan menuju ke sana. Jangan misalnya kita mau menjadikan anak kita seorang hafiz, tapi jalan menuju ke sana kita tidak cari jalan ke sananya. Kita jauhkan anak-anak misalnya dari Al-Quran, keseharian di rumah tidak sesuai tidak dekat dengan Al-Quran, ya. Kemudian kita perbaiki niat kita dulu, anak-anak menghafal untuk ibadah, insya Allah bernilai ibadah. Kemudian kita doakan anak-anak kita, semoga anak-anak kita dimudahkan dalam menghafal Al-Quran, kemudian mempertahankan hafalannya, dan itu saja juga. Tetap memberi semangat, memberi dukungan ke anak-anak kita. Nah, itu saja, Ustaz. Zuhro, apa pesan Zuhro nih untuk teman-teman nih? Untuk teman-teman yang lagi berjuang nih menambah satu ayat demi satu ayat nih. Biar bisa hafal. Apa pesan Zuhro? Semangat. Jangan patah semangat tuh pesan Zuhro untuk sahabat-sahabat semua. Jangan lupa murojaah juga mungkin ya Zuhro ya. Dulu saya punya cerita ini, Ustaz. Ya, gimana? Saya punya santri. Waktu masih mengabdi di sini di tempat Zuhro menghafal. Santri saya itu santriwati ini. Menghafal itu satu ayat. Apabila menghafal ayat pertama di atas, kemudian pindah ke ayat yang di bawah, itu dia lupa ayat yang di atas. Betul. Tapi yang saya lihat ke anak ini, doanya, ketekunannya menghafal, alhamdulillah dalam setengah tahun itu dimudahkan hafalannya. Akhirnya lebih mudah menghafalnya, dan alhamdulillah 2 tahun bisa selesai menghatamkan Al-Qurannya. Jadi itu Ustaz, betul-betul kesungguhannya, kemudian niat anak-anak kita, niat kita juga sebagai orang tua itu harus betul-betul karena Allah. Insya Allah lambat laun, meskipun awalnya susah, insya Allah lambat laun akan mudah, akan dipermudah oleh Allah. Karena janjinya Allah, laqad yassarnal Quran ya, jadi Allah mudahkan menghafal Quran itu. Jadi banyak sekali pengalaman, Masya Allah, luar biasa Umi. Nah, kalau sudah ada azam, maka akan terbuka jalan. Persoalannya kadang-kadang azamnya yang nggak ada, gitu. Jadi sehingga sulit terbuka jalannya. Jadi Masya Allah luar biasa. Ini pesan untuk sahabat-sahabat semuanya, dan pesan untuk ayah dan bunda, bagaimana kemudian melahirkan generasi-generasi Al-Quran seperti Zuhro dan teman. Ada nggak nih Zuhro atau Umi media sosial yang bisa diikuti oleh masyarakat nih dari Zuhro nih? Nah, Facebooknya apa nih? Kalau boleh tahu masyarakat bisa di-follow nih. Kalau Facebooknya Santi Zuhra. Nah, sahabat-sahabat silakan ya follow ya, Santi Zuhro. Terus kalau Instagram? Zuhra HI. Zuhro HI ya. HI itu adalah Hafiz Indonesia ya. Nah, sahabat-sahabat silakan ya untuk kemudian lebih dekat dengan Zuhro dan Umi dan keluarga. Nah, kalau YouTube nih, YouTube apa nih nama YouTube-nya? Channel YouTube-nya? Sidrap, Zuhra Sidrap. HI 2019. Zuhro Sidrap HI 2019. Nah, sahabat-sahabat silakan ya follow, like, dan subscribe ya. Mudah-mudahan insya Allah menambah semangat Zuhro dan Umi dan juga keluarga untuk semangat terus mendakwahkan Al-Quran ini, dan juga insya Allah mudah-mudahan ini sebagai bagian daripada dakwah Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Nah, wah luar biasa. Nah, ada lagi nggak media sosial lainnya perlu diikuti oleh masyarakat nih dari Zuhro dan Umi? Ada lagi. Baik, Umi. Ini pertanyaan terakhir nih. Ada nggak dalam perjalanan Umi dan Zuhro dalam belajar Al-Quran ini atau dalam mengajarkan Zuhro Al-Quran ini, Umi pernah mengalami down? Ya Allah kok begini sih sulitnya? Ya Allah kok begini? Pernah nggak sih, Mi? Kalau boleh tahu. Iya pernah sih. Waktu Zuhro masuk di juz 15 ke atas, itu ini mau berhenti menghafal. Mungkin karena merasa ini jenuh, bukan jenuh apa dia, setiap hari bersama Al-Quran, anak kecil kan biasanya mau main, mau jalan.
Saya bilang ini ujian dari Allah. Insya Allah ada kemudahan setelahnya. Kadang sekali-kali kita berikan hadiah, saya berikan hadiah. Alhamdulillah sudah mencapai juz 15, saya berikan hadiah. Mulai semangat lagi. Anak-anak senang diberi hadiah, apalagi seumuran Zuhro, senang diberi hadiah. Kemudian saya ini juga tetap berdoa sebenarnya. Kita tetap berdoa kepada Allah ya agar anaknya tetap lebih semangat lagi menghafal. Itu saja Bi sebenarnya. Wah, luar biasa ya. Artinya dalam kondisi kadang-kadang putus asa, kadang-kadang anak yang kemudian putus asa ya, letih, capek, tapi kemudian ternyata ada kiatnya ya. Satu, selain bermohon kepada Allah, bermunajat kepada Allah ya, agar bagaimana Zuhro bisa hafal Quran, tapi ada juga ya kiatnya itu memberi hadiah ya. Jadi Zuhro senang nggak dikasih hadiah sama uminya ketika lagi gitu? Senang ya? Tambah semangat gitu ya menghafal Qurannya. Baik, Zuhro dan Umi. Nah, terakhir nih, apa pesan Zuhro untuk semua dan Umi untuk semua orang yang menonton acara kita ini? Pesannya tetap semangat menghafal Al-Quran. Insya Allah setiap huruf, setiap ayat yang kita baca dalam Al-Quran itu bernilai ibadah. Bernilai ibadah dan akan mendapat dan ditimbang oleh Allah sebagai amal kita nanti di akhirat. Insya Allah Al-Quran akan memberikan sifat kepada siapa yang membacanya. Amin. Ya. Dan Allah menjadikan kita sebagai keluarga ya apabila kita menghafalkan Al-Quran. Ya. Amin. Wah, luar biasa. Zuhro, apa nih pesannya untuk semua orang yang menonton acara kita, Nak? Jangan lupa murojaah. Murojaah tidak pernah berhenti ya. Baik, Zuhro, senang sekali ketemu Umi dan Zuhro. Zuhro mau nyanyiin lagu Hafiz Indonesia, masih ingat nggak sih? Zuhro kan pengarang lagunya nih, masih hafal nggak sih? Masih dong yang ngarang lagu. Boleh dong dinyanyikan. Nama teman-temannya atau? Ya, nama teman-temannya. Oh, yang Wah, makasih. Wah, luar biasa. Makasih ya Umi. Wah, Pak Usaindra itu janjinya cuma 15 menit. Cuma 15 menit Umi, tapi kalau sedang ngobrol tentang Al-Qur'an, ngobrol tentang murojaah, wah bisa bermenit-menit. Sekali lagi makasih Umi dan Zuhro yang sudah berbagi ilmu tentang Al-Qur'an, sudah menginspirasi banyak orang. Nah, ternyata benar nggak sih Umi? Keluarga hafiz Quran itu tidak harus terlahir dari ayah dan umi yang hafal Quran juga. Benar nggak sih Umi? Sekali. Ya. Artinya begitu banyak anak-anak yang lahir dari ayah dan umi yang bukan penghafal Quran, asal punya azam, punya keinginan, maka Allah pun akan memberikan kesempatan itu. Baik Umi, sahabat Sendra sekalian dimanapun sahabat berada, itulah ngobrol Sendra bersama Zuhro, finalis Hafiz Indonesia 2019 dan Umi Zuhro, Umi Rosmayanti dari Sidrap Makassar, Sulawesi Selatan. Wah, jadi Masya Allah luar biasa jauh dan saya berada di Jakarta. Sekali lagi Zuhro, syukron, terima kasih Zuhro dan Umi yang sudah berbagi ilmu dan inspirasi.
Nah, sahabat Sendra sekalian dimanapun sahabat berada, jangan lupa doakan Zuhro, Umi, dan abunya dan keluarga. Allah berikan kesehatan, keberkahan, ya, dan tetap istiqomah dalam berdakwah melalui Al-Quran ini. Insya Allah sampai akhirat kelak. Nah, makasih Umi, makasih Zuhro. Salam hangat dari Sendra dan Zuhro, dan Umi dari Sidrap Makassar, dan Sendra dari Jakarta. Salam Hafiz Indonesia 2019. Salam Hafiz Indonesia. Salam Murojaah, salam Al-Quran. Mau bilang salam apa lagi Umi dan Zuhro? Salam Al-Quran. Ya, salam Al-Quran, salam Murojaah, salam Hafiz Indonesia. Nah, salam inspirasi, sehat dan sukses selalu. Barakallah untuk semuanya. Salam hangat dari Ustazah dan Zuhro dan Uminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Umi dan Zuhro.